Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini kami buat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nenggustini, SPD MPD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Agung Setiawan, Ahmad Al-Mafahir, Dia Hernas Aprilia, dan Dendi Nur Aliman akan mempresentasikan tentang penataan kalimat. Penataan kalimat. Kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan berlangsung secara sempurna. Adapun kalimat menjadi tidak efektif karena beberapa kesalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kontaminasi. Yang kedua, kalimat pleonastis. Yang ketiga, kalimat ambigu. Dan yang terakhir, kalimat tidak logis. Baiklah, saya Ahmad Al-Mafahir selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang kalimat kontaminasi. Kontaminasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pengotoran atau pencemaran. Maksudnya, kalimat kontaminasi adalah penggabungan beberapa bentuk kata, frasa, susunan, dan kaidah bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, sehingga menimbulkan bentuk baru yang sebenarnya tidak lazim. Sebuah gejala kontaminasi atau kekacauan yang timbul karena 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, orang kurang menguasai penggunaan bahasa yang tepat, baik dalam menyusun kalimat, frasa, maupun dalam penggunaan imbuhan kompleks untuk membentuk kalimat. Yang kedua, terjadi karena tidak sengaja yang timbul karena seseorang akan menuliskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang terdiri dari 2 konsep yang berbeda. Penggunaan 2 bentuk menjadi satu menyebabkan lahirnya susunan yang kacau. Dan yang terakhir, ketidakmampuan seseorang untuk membentuk kalimat pasif atau aktif. Kondisi ini mengakibatkan munculnya kalimat yang mencampurkan bentuk kalimat pasif dan aktif. Selanjutnya, contoh kalimat kontaminasi dan perbaikannya. Contoh pertama, kontaminasi susunan kata. Dia seringkali telat masuk kelas. Ungkapan seringkali tersebut rancu. Jika dilihat dari segi susunan kata, bentuk asalnya yaitu sering dan berkali-kali. Sehingga kalimat yang benar yaitu dia sering telat masuk kelas atau dia berkali-kali telat masuk kelas. Contoh kedua, kontaminasi bentukan kata. Pemerintah ingin memperlebarkan jalan. Kata memperlebarkan itu kata rancu. Bentuk kata yang benar yaitu memperlebar dan melebarkan. Sehingga kalimat yang benar yaitu pemerintah ingin memperlebar jalan atau pemerintah ingin melebarkan jalan. Contoh ketiga, kontaminasi kalimat. Pada acara itu dihadiri oleh para sastrawan. Dalam kalimat tersebut tidak ada subjeknya. Jika kita bertanya, apa yang dihadiri oleh para sastrawan? Jawabannya tidak mungkin pada acara itu. Sehingga kalimat tersebut menjadi benar bila kata pada di depan kalimat dihilangkan. Menjadi acara itu dihadiri oleh para sastrawan. Atau bila kita menggunakan kata pada di depan kata acara, maka predikat kalimat tersebut bukanlah dihadiri, melainkan hadir, dan kata oleh dihilangkan. Sehingga kalimat itu menjadi pada acara itu hadir para sastrawan. Sekian dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dia Hernas.
Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kalimat pleonastis. Suatu kalimat dikatakan pleonastis jika kalimat itu mengandung kata yang berlebihan. Konkretnya, jika menggunakan dua kata yang sama arti sekaligus, tetapi sebenarnya tidak perlu, baik untuk penegas arti maupun hanya sebagai gaya, itulah yang disebut dengan kalimat pleonastis. Setidaknya, ada 4 penyebab terjadinya kalimat pleonastis tersebut, yaitu yang pertama, dalam satu frasa terdapat dua atau lebih ungkapan kata yang bersinonim. Kedua, bentuk jamak yang dinyatakan dua kali. Ketiga, pengertian suatu kata sudah terkandung dalam kata lain pembentuk frasa itu. Dan yang keempat, kata penanda jamak diikuti oleh bentukan jamak. Penjelasan selanjutnya tentang contoh kalimat pleonastis dan perbaikannya. Contoh yang pertama, demi untuk orang tuanya, dia rela berkorban. Dalam kalimat tersebut, kata demi dan untuk memiliki arti yang sama, sehingga dalam kalimat itu cukup menggunakan salah satu dari kedua kata tersebut agar kalimat menjadi efektif. Maka, penulisan yang benar ialah demi orang tuanya, dia rela berkorban, atau untuk orang tuanya, dia rela berkorban. Kemudian yang kedua, para hadirin dimohon untuk berdiri. Kata para dalam kalimat tersebut sudah menyatakan makna jamak. Namun, dalam penggunaannya pada kalimat diikuti oleh kata hadirin yang juga bermakna jamak, sehingga menyebabkan kalimat menjadi berlebihan. Kalimat tersebut seharusnya cukup ditulis atau diucapkan dengan hadirin dimohon untuk berdiri. Dan contoh yang ketiga, mereka menabung di Bank BRI. Kalimat tersebut tidak termasuk baku dikarenakan kata BRI sudah mencakup sebuah nama lembaga bank, sehingga kata bank tidak perlu diucapkan lagi. Maka bisa diperbaiki dengan kalimat mereka menabung di BRI. Sekian dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung Setiawan. Baiklah, saya Agung Setiawan sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang kalimat ambigu. Ambigu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna lebih dari satu. Sedangkan kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna ganda, sehingga kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya. Adapun faktor yang menyebabkan kalimat itu menjadi ambigu, yaitu yang pertama, ada morfologi. Morfologi terjadi akibat dari pembentukan kata itu sendiri. Yang kedua, sintaksis. Sintaksis terjadi karena susunan kata di dalam kalimat yang kurang jelas. Yang ketiga, ada struktural. Struktural atau keambiguan kalimat karena struktur kalimat itu sendiri. Adapun jenis-jenis kalimat ambigu. Yang pertama ada fonetik. Fonetik adalah keambiguan yang terjadi akibat dari kesamaan bunyi-bunyi yang diucapkan. Yang kedua ada gramatikal, yaitu keambiguan yang terjadi karena proses pembentukan suatu ketatabahasaan. Dan yang terakhir ada leksikal. Leksikal adalah keambiguan terjadi karena kata itu sendiri. Itu jenis-jenis kalimat ambigu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kalimat ambigu dan perbaikannya. Contoh yang pertama, kalimat ambigunya adalah kucing makan tikus mati. Kalimat tersebut menjadi ambigu karena kalimat tersebut bisa ditanyakan apakah yang mati itu kucingnya atau tikusnya. Bila mana yang mati adalah kucingnya, seharusnya kalimatnya tersusun seperti ini. Kucing itu mati setelah memakan tikus.
Bila mana yang mati tikusnya, maka kalimatnya seperti ini. Kucing itu makan tikus yang sudah mati. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kalimat ambigunya adalah rumah sang jutawan yang aneh itu akan dijual. Kenapa menjadi ambigu? Karena kalimat tersebut bisa ditanyakan, apakah yang aneh itu rumahnya atau pemiliknya atau sang jutawannya? Bila mana yang aneh adalah rumahnya, seharusnya kalimatnya tersusun seperti ini. Rumah aneh sang jutawan itu akan dijual. Dan bila mana yang aneh adalah sang jutawannya atau pemiliknya, maka kalimatnya tersusun seperti ini. Rumah sang jutawan aneh itu akan dijual. Itu contoh yang kedua. Baik, sekian dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dendi Nur Aliman. Terima kasih. Baiklah, saya Dendi Nur Aliman sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang kalimat tidak logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, kalimat artinya perkataan, sedangkan logis artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. Sedangkan kalimat tidak logis adalah perkataan yang tidak sesuai dengan logika atau kata-kata yang tidak masuk akal. Adapun logis atau tidaknya kalimat dapat dilihat dari segi maknanya, bukan dari strukturnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh kalimat tidak logis dan perbaikannya. Contoh pertama, ada pada kalimat, untuk Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak logis. Kenapa? Karena waktu dan tempat adalah benda mati dan tidak dapat dipersilahkan. Kalimat tersebut bisa menjadi logis jika diubah menjadi, Bapak Rektor, kami persilahkan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Contoh kedua, ada pada kalimat, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan acara ini. Kalimat tersebut, ketidaklogisannya terdapat pada menyingkat waktu. Waktu tidak dapat disingkat, namun dapat dihemat. Kalimat tersebut menjadi logis jika diubah menjadi, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan acara ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.